Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Musalla Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat sunnah qabliyah subuh, dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, dirangkai dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang kita baca setiap selesai salat subuh dan ketika zikir pagi. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang engkau terima. Semoga seluruh amal ketaatan kita, khususnya di bulan Sya'ban ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini tema kajian kita akan membahas tentang yang perlu diketahui seputar zikir. Yang perlu kita ketahui tentang zikir, Bapak Ibu. Karena materi kita agak panjang dan waktu kita terbatas, maka saya tidak memperpanjang muqaddimah. Kita langsung masuk saja kepada materi inti kita,
tentang apa saja yang perlu kita ketahui seputar zikir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui seputar zikir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Sebab jika kita berzikir mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Dalilnya kita sudah dengarkan tadi pada sholat subuh di rakaat yang pertama di awal surat Al-Baqarah ayat yang ke-152, di mana imam kita tadi membaca Al-Baqarah 152. Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wahai disebutkan, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini menunjukkan kepada kita Allah memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Berarti wajib. Karena dengan kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, seputar zikir ya, seputar zikir. Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah zikir. Zikir adalah amalan yang paling dicintai Allah. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Hadis nomor 165. Saya bacakan. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi antamuta walisanuka ratbun min zikrillah. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah bahwasanya ketika engkau meninggal dunia, sementara lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Jadi Allah paling mencintai seorang hamba yang ketika wafat tercatat di sisi Allah, lisannya sering dia basahi dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Berarti zikir amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit saya berikan keterangan dikit. Kita kalau mengerjakan satu amal ibadah Bapak Ibu, maka beribadahlah dengan mengedepankan skala prioritas. Beribadah itu pilihlah ibadah yang mengedepankan skala prioritas. Contohnya, lakukan ibadah itu ibadah yang paling besar pahalanya, paling mulia, paling dicintai oleh Allah, paling agung, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka salah satu bentuk amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah zikir. Bukan sekedar dicintai, tetapi paling dicintai. Kenapa kalau kita beribadah mengedepankan skala prioritas? Lakukan amal ibadah itu yang punya nilai ganjaran pahala yang lebih, paling, yang terbaik. Sama seperti ketika kita sholat, sholatnya laki-laki yang lebih baik adalah yang terdepan, yang lebih baik. Bukan berarti kalau sholatnya laki-laki di belakang itu tidak baik, tapi yang terbaik paling depan. Jadi kalau beribadah, carilah ganjaran yang paling lebih dan seterusnya. Kenapa? Karena umur kita terbatas, Bapak Ibu sekalian.
Karena umur kita ini terbatas, maka isilah hidup kita, usia kita ini dengan amalan-amalan yang punya nilai lebih, added value di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua ya, seputar zikir, amalan yang dicintai Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita zikir yang banyak, berzikir yang banyak. Mana dalilnya? Dalil Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kita diperintahkan zikir yang banyak. Surat 33 Al-Ahzab ayatnya 35. Surat 33 ayatnya 35. Allah Ta'ala berfirman, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Kita dengarkan terjemahannya, silakan. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, terus laki-laki dan perempuan yang mukmin, kemudian laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, qanut, lanjut, laki-laki dan perempuan yang benar, yang jujur maksudnya, lanjut, laki-laki dan perempuan yang sabar, kemudian laki-laki dan perempuan yang khusyuk, lalu laki-laki dan perempuan yang bersedekah, kemudian laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya. Ini poinnya sekarang. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah atau berzikir. Baik, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, berzikir. Apa ganjaran yang Allah berikan kepada mereka? Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan berzikirlah yang banyak. Dan Bapak Ibu harus tahu, minimal dalam sehari kita itu berzikir kepada Allah 3 keadaan Bapak Ibu. Minimal ya. Minimal kita merutinkan dalam sehari itu 3 jenis zikir. Minimal. Yang pertama zikir ba'da sholat. Jelas, sholat fardu ya. Yang kedua zikir pagi dan zikir petang. Dan yang ketiga adalah zikir ketika muncul sebab-sebab tertentu. Seperti zikir setelah sholat fardu, sholat duha. Lu memangnya membaca apa setelah sholat duha? Setelah sholat duha, Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca 100 kali setelah sholat duha. Jadi bukan bacaan yang mungkin beredar di masyarakat kita, ya Allah, jika rizkiku masih di langit turunkan, jika rizkiku masih di bumi keluarkan, jika rizkiku masih jauh maka dekatkan, dan seterusnya. Maka ini tidak bersumber dari hadis yang sahih. Yang sahih adalah setelah sholat duha membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Termasuk zikir yang dibaca setelah sholat witir. Setelah salam, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Subhanal Malikil Quddus. Adapun yang ketiga, Nabi mengangkat suaranya dan memanjangkan kalimat akhir Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Boleh ditambah Rabbil Malaikati Warruh. Boleh. Karena kata para alim ulama, penambahan Rabbil Malaikati Warruh itu penambahannya makbulah, yang diterima. Boleh, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu saya ulang, minimal 3 jenis zikir kita rutinkan. Minimal 1 zikir ba'da sholat fardu, sebagaimana yang sudah kita hafal. Yang kedua zikir
yaitu pagi dan petang. Dan yang ketiga, zikir karena sebab tertentu, muncul karena sebab tertentu. Misalnya setelah sholat duha dan setelah sholat witir. Pak Bu, maaf, Nabi Daud alaihissalam, Allah perintahkan juga untuk zikir pagi dan petang. Ingin tahu dalilnya? Di mana dalilnya Allah memerintahkan Daud alaihissalam untuk zikir pagi dan petang? Silakan dibuka Qurannya. Surat nomor 38, yaitu surat Sad ayatnya 18. Surat 38 ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-ishraq. Silakan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yaitu Daud, di waktu petang dan pagi. Nah, waktu petang dan waktu pagi. Ini menunjukkan kepada kita, jangan pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 4, seputar zikir ya, seputar zikir. Nomor 4, zikir adalah bagian dari ibadah di dalam Islam. Dan yang namanya ibadah, apapun itu bentuknya, sholatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, baca Al-Qurankah, menikah, termasuk berzikir, berdoa, semua ini bentuk ibadah kepada Allah. Dan yang namanya ibadah baru diterima oleh Allah kalau memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, ibadah itu dilakukan ikhlas karena Allah. Ibadah itu harus lillah, bukan linnas. Ibadah itu harus karena Allah, bukan karena manusia. Mana dalilnya ibadah harus karena Allah? Dalilnya insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal. Ayat ini familiar di telinga kita, surat Al-An'am, surat nomor 6, Al-An'am, ayatnya 162. Al-An'am 162. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. silakan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Salatku, inna salati, terus ibadahku. baik, an-nusuk disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nusuk artinya kurbanku. Tapi terjemahan lain ibadahku, karena kurban bagian dari ibadah. Lanjut. Hidupku dan matiku Adalah untuk hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. baik. Jangankan sholat, kurban, ya. Ibadah yang lain pun harus karena Allah. Haji misalnya. Nabi ketika berada di Mikot Zulhulaifah, Nabi membaca niat haji. Niat haji, melafadzkan niat haji. Dan niat haji ini, kalau saya lihat, itu tidak tercantum di buku yang dicetak oleh depan. Nah, ya. Rata-rata yang dicetak itu labbaika Allahumma hajjan. Hanya itu. Sedangkan kalau kita lihat sunnah, cetakan yang benar ini, hajinya Rasul itu mengucapkan labbaika Allahumma hajjan. Allahumma, ada tambahannya itu riwayat Ibnu Majah. Jangan dipotong itu. Karena disitulah letak ibadah harus karena Allah. Anak ulang ya. Labbaika Allahumma hajjan. Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'a. Labbaika Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma, ya Allah, hadihi hajjatun, ibadah hajiku ini la riya'a fiha wala sum'a. Tidak ada riya, tidak ada sum'a. Tidak ingin dilihat orang, tidak ingin didengarkan orang. Bukankah riya dan sum'a itu lawannya tauhid? Bukankah riya itu syirik kecil? Berarti kalau begitu ibadah itu harus lillah, termasuk zikir. Zikir ini ibadah harus karena Allah.
Satu. Syarat kedua, supaya amal diterima oleh Allah, ibadah diterima, termasuk zikir kita, harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Minta tolong dibuka yang sudah di-download saya nggak bawa kitab hadisnya. Sahih Muslim. Sahih Muslim nomornya 1718. Muslim 1718. Ya. Ketemu? Sahih Muslim yang cetakan ya 1718 yang dalam kurungnya 3243. Boleh. Kita dengarkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Silakan. Dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, barang siapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Maka ia tertolak. Jadi ibadah harus mengikuti petunjuk Nabi. Ibadah tidak boleh berkreasi. Kita disuruh mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Sebab banyak zikir-zikir di luar sana yang tidak mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah zikir lebih utama, afdal dengan lirik, sir. Zikir itu tidak boleh dikeraskan. Zikir itu yang afdal, yang utama itu sir. Mana dalilnya? Allah berfirman di surat Al-A'raf. Kita dengarkan. Surat nomor 7. Al-A'raf. Ayatnya Bapak Ibu sekalian 205. Allah berfirman. Silakan. Dan sebutlah nama Rabb dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Nah, nggak dikeraskan. Sir, zikir itu. Lanjut. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kita saksikan di masyarakat kita, banyak di antara mereka mengeraskan zikir. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam kajian saya beberapa hari yang lalu tentang hal-hal yang makruh seputar tawaf. Hal-hal yang makruh seputar tawaf. Ini ketika ritual haji dan umroh ya. Seputar tawaf itu ada yang makruh. Yang makruh itu 6. Yang makruh tidak boleh dilakukan ketika tawaf. Itu 6. Yang pertama adalah zikir dikeraskan. Boleh. Sedangkan kita kalau melihat ketika kita tawaf, mudah-mudahan Bapak Ibu ditakdir untuk bisa menunaikan ibadah umroh ataupun haji pada masa-masa yang akan datang. Banyak sekali di antara mereka subhanallah walhamdulillah wala ilah dikeraskan. Tak boleh. Lalu belum lagi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dikeraskan ketika tawaf ya. Bukan ketika dari miqat menuju Masjidil Haram, tanah haram. Itu dikeraskan talbiyah. Bahkan Nabi ketika sampai di Makkah suara Nabi sampai serak, Bapak Ibu sekalian. Karena terus Nabi melafatkan talbiyah. Kata Nabi, nanti seluruh bebatuan dan tumbuh-tumbuhan yang kita lewati dan kita membaca talbiyah kelak di hari kiamat, dia menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya si fulan pernah mengucapkan talbiyah. Itu dikeraskan. Kalau wanita sir. Nah ini maksud saya tawaf. Sir tidak dikeraskan. Yang kedua berbicara yang tidak ada perlunya. Nggak ada kepentingan. Ya, nggak ada perlunya. Kecuali kalau misalnya tour leadernya mengarahkan ke jamaah melalui transmitter ya HT ya. Misalnya jamaah yang di belakang jangan sampai putus, tetap ya jaga barisan kita jangan sampai terpotong ya dan seterusnya. Boleh
sekedarnya saja. Tetapi pembicaraan selain itu nggak boleh, makruh. Yang ketiga, makan ketika tawaf, nggak boleh tawaf makan, hisap permen, ya, atau apa ini mengunyah makan, nggak boleh. Kalau minum, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau minum boleh, tapi kata Imam Syafi'i, namun aku tidak suka melakukannya, sekalipun boleh. Kalau makan jelas makruh, dibenci. Ya, maka yang keempat yang makruh ketika tawaf adalah bersenandung syair. Jadi mengucapkan syair-syair, bernyanyi ketika tawaf. Ya. Bapak Ibu, tidak sekali, dua kali, ya, ketika kita saksikan jamaah kita terutama ketika tawaf, mereka bukan membaca zikir, malah melafazkan Pancasila, ya. Pancasila, satu ketuhanan yang maha. Ya, ketika sa'i, mestinya sa'i itu kan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wahda wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Kan itu, ini enggak. Ya, dia baca sambil menyanyi dan seterusnya. Maka ini nggak boleh, Bapak Ibu. Ini dilarang, ini makruh, dibenci. Dan masih ada lagi yang lainnya, ya, ada 6 itu. Seingat saya itu 4 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi zikir itu sir saja, jangan dikeraskan, ya. Kita lanjutkan nomor 6. Nah, ini nomor 6. Mulai meruncing ini. Nomor 6. Bacaan zikir setelah sholat fardu. Bacaan zikir setelah sholat fardu bervariasi. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hidupkanlah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca zikir yang variatif. Kadang pakai versi ini, kadang zikir pakai versi ini, kadang zikir pakai yang versi ini. Tujuannya apa? Menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memangnya zikir setelah sholat itu ada berapa versi? 7 versi bacaan zikir setelah sholat fardu. Bapak Ibu mau pilih yang manapun boleh. Yang penting tujuannya menghidupkan sunnah. Contohnya, saya bacakan saja ya, nanti materinya kan seperti biasa saya share, ya, nah, dalam bentuk PDF nanti ya ke Takmir Mushola Al-Hidayah. Versi-versinya, semuanya ini ada dalilnya. Yang pertama, yaitu bacaan, jarang kita baca yang ini. Yang pertama, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Rata-rata kita kan kalau zikir ba'da sholat itu kan dipisah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini tidak. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. 33. Itu di mana itu dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Nomornya 843. Nanti bisa dicek ya. Kita lanjut aja. Nomor 2. Nah, ini jarang lagi nih yang nomor 2 ya. Hampir kita tidak pernah membaca. Dibalik. Subhanallah wallahu akbar walhamdulillah. Agak ruwet sedikit ya. Biasanya ini lupa nanti ya. Subhanallah wallahu akbar walhamdulillah 33 kali. Boleh. Riwayatnya sama, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib, kitabnya saya bawa jilid 3. Nomor hadis 1592 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Versi yang ketiga. Yang ketiga, dibalik lagi. Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah 33 kali. Jarang kita baca ini. Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar wa subhanallah 33 kali. Ya. Yang nomor 4. Nah, ini sering kita baca.
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu supaya genap 100, maka ditutup dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rata-rata kita baca yang versi ini kan, yang nomor 4. Sah. Dalilnya di mana itu? Dalilnya ada di dalam riwayat Bukhari Muslim. Kita lanjut versi kelima. Ini jarang, tapi mungkin ada yang pernah. Jarang. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Genap 100. Nah, gitu. Loh, nggak pakai ditutup la ilaha illallah, enggak. Jadi cukup Allahu Akbar, Allah 34 selesai. Baru baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selesai. Ya. Baik, kita lanjutkan versi ke-6. Lain. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau saya sampaikan yang nomor 6 ini, versi ke-6, mulai hari ini dan seterusnya, saya yakin Bapak Ibu ambil yang nomor 6 ini semua. Ya, ajib ini yang nomor 6 ini. Apa itu Pak Didi? Kita tolong Pak Didi. Kitabnya ini Pak Didi. Silakan bisa dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1594. 1594 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Silakan 1594. Ya, silakan dibaca. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Isinya ada 2 sifat yang pakai ini Pak Didi. Ya. Silakan, ada 2 sifat yang tidaklah seorang hamba mengamalkannya, maka ia masuk surga. Masya Allah, dijamin. Ada 2 amal perbuatan. Tidaklah seorang hamba melakukan 2 amalan ini, maka dijamin masuk surga, kata Nabi. Lanjut kata Nabi. Keduanya sangat mudah sekali. Mudah sekali. Terus apa kata Nabi? Dan orang yang mengamalkannya sangat sedikit. Nah ya kan, sedikit yang melakukan. Makanya mari kita hidup-hidupkan sunnah Nabi supaya tidak asing. Apa 2 amalan ini? Kata Nabi sedikit yang mengamalkan, padahal dijamin masuk surga. Silakan. Yaitu 1. salah seorang kamu bertasbih kepada Allah setiap selesai sholat 10 kali. Subhanallahnya 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 10 kali. Bukan 33 kali. Lanjut. Ya, bertahmid itu maksudnya. Dan bertahmid kepadanya 10 kali. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 10 kali. Lanjut. Dan bertakbir kepadanya 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 kali. Lanjut. Kemudian. Maka yang demikian itu berjumlah 150 dinar lisan. Baik. Itulah 150 kali di lisan kita. Loh kok bisa? Sholat 5 kali dalam sehari. Sholat 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap selesai sholat, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, 30 dikali 5, 150 kali di lisan kita. Tapi di timbangan Allah, dan 1.500 di dalam timbangan. Yaumul hisab, yaumul mizan. Lanjut teruskan. Dan apabila ia menuju tempat tidurnya. Nah, ini amalannya nomor 2. Amalannya nomor 1 tadi. Maaf. Setiap selesai sholat 10 tadi ya. Subhanallah sama alhamdulillah sama Allahu Akbar 10. Sekarang amalan yang kedua, ulang lagi sedikit. Silakan. Dan apabila ia menuju tempat tidurnya, bertasbih 33 kali. Subhanallah 33 kali. Mau tidur ini, mau tidur. Terus bertakbir 33 kali. Alhamdulillahnya 33 kali. Terus terakhir. Dan bertakbir 34 kali. Baik, bertakbir Allahu Akbar 34. Jadi totalnya 100. Lanjut. Maka itulah 100 dengan lisan. Tetapi di sisi Allah, timbangan Allah di yaumil mizan. Dan 1000 di dalam timbangan.
Ya. Ini dua amalan kata Nabi ringan tapi sedikit yang melakukan dijamin masuk surga. Baik, kembali ke materi kita, versi terakhir Bapak Ibu. Versi yang ke-7. Nah, ini jarang ini. Versi ke-7 ini jarang. Setelah sholat ini ya, zikir setelah sholat. Versi ke-7. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali. Bukan 33. Karena di situ ada wala ilaha illallah. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah 25 kali. Di mana itu dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi nomor hadis 3413 dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Kita lanjutkan sekarang seputar zikir yang nomor 7. Yang nomor 6 tadi kan versi zikir setelah sholat. Sekarang yang nomor 7. Pak, Bu, yang namanya zikir itu hendaknya dilakukan sambil menghadirkan hati. Harus paham maknanya. Sebab ada orang itu ketika mengucapkan zikir, mereka ucapkan dengan kondisi lalai. Mereka ucapkan dengan kondisi tidak serius, bahkan tidak tahu artinya. Kan ada orang itu ketika berzikir, ada nggak yang kayak gini? Ada. Harus fasih mengucapkannya. Subhanallah, bukan ha, bukan subha, tetapi subhanallah. Bukan ha, bukan alhamdu, bukan alhamdulillah. Ini tidak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Apa ini dulab? Ya, lihat di masyarakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bubar. Nggak jelas. Belum lagi dia tidak menghadirkan hati. Makanya saya sering kali katakan, banyak orang itu baru sekadar membaca doa, belum berdoa. Sekadar membaca doa, bukan berdoa. Dia hafal doa, tapi apa yang dia baca dia nggak paham. Banyak orang berzikir, tapi dia nggak paham apa yang dia ucapkan. Makanya harus menghadirkan hati. Mana dalilnya? Dalil. Pak Didi, minta tolong Tirmidzi-nya yang sudah di-download. Tirmidzi nomor 3479. 3479. Tirmidzi 3479. Kita dengarkan. Nah ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, ya. Rasulullah SAW bersabda, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Silakan. Berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Silakan. Dan ketahui bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, termasuk zikir. Karena zikir itu bagian dari doa. Sebab Nabi SAW pernah menjelaskan, afdal doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Maka zikir harus menghadirkan hati, harus paham artinya dan lafadznya fasih. Kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8. Yang lebih afdol, lebih utama, zikir itu dibaca dalam keadaan suci dari hadas. Suci dari hadas. Loh, wanita yang haid, wanita nifas, apa tidak boleh dia berzikir? Boleh. Boleh. Apa-apa. Bahkan wanita haid, wanita nifas, sebagian ulama mengatakan boleh membaca Al-Quran.
sekalipun dia menyentuh Quran, itu pun dengan syarat memakai sarung tangan kain pelapis ketika menyentuh mushaf, ya, mushaf. Tetapi kalau yang dia baca itu tafsir, maka nggak perlu dia memakai sarung tangan, karena terjemahannya, penjelasannya lebih banyak daripada ayatnya, karena tafsir. Sedangkan kalau mushaf tanpa terjemahan, maka sebaiknya dia baca hafalan, atau kalau tidak, dia memakai sarung tangan ketika menyentuhnya. Ini bagi wanita yang berhalangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka wanita haid boleh berzikir, tapi yang lebih afdal dalam keadaan suci. Mana dalilnya? Minta tolong Abu Dawudnya dibuka. Abu Dawud nomornya 17. Abu Dawud nomor 17. Hadis Abu Dawud nomor 17. Kita dengarkan. Abu Dawud 17 dari Muhajir bin Qunfuts radhiyallahu anhu. Silakan. Ayo. Dari Al-Muhajir bin Qunfuts radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah menemui Nabi SAW ketika beliau sedang buang air kecil. Baik, Nabi saat itu sedang buang air kecil. Lanjut. Lantas ia ucapkan salam kepada Nabi. Jadi Muhajir bin Qunfuts radhiyallahu anhu ucapkan salam kepada Nabi saat buang air kecil. Lanjut. Namun beliau tidak menjawab salamnya hingga berwudu. Nah, Nabi wudu dulu. Setelah itu kemudian Nabi menghampiri Muhajir bin Qunfuts radhiyallahu anhu. Lanjut. Setelah itu beliau minta maaf seraya bersabda. Nabi minta maafin. Nabi minta maaf. Kata Nabi, sebenarnya tidak susah untuk menjawab salam. Tetapi, silakan. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan suci. Nah, inni karihtu an adzkurallaha azza wa jal illa ala tuhrin aw qala ala taharatin. Nah, aku tidak suka ketika menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi yang afdal ketika berzikir dalam keadaan suci. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 9, seputar zikir. Seputar zikir. Yang perlu kita ketahui seputar zikir nomor 9. Berzikir dengan jari jemari. Bukan dengan biji-biji tasbih. Bukan. Mana dalilnya? Minta tolong Abu Dawudnya dibuka lagi. Nomornya 1501. Abu Dawud 1501. Kita dengarkan. Jadi tinggalkan biji-biji tasbih atau yang menggunakan alat-alat semacam holter atau apapun. Ya, penghitung itu. Tinggalkan. Ya. Sebaiknya dengan ruas-ruas jari kita. Ayo dibaca. Dari mana itu? Dari Yusairah. Dari Yusairah radhiyallahu anhu telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, yaitu para wanita, agar menjaga takbir. Takbir terus. Pensucian Allah. Tasbih. Serta tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Terus. Dan menghitung zikir menggunakan ruas jari. Nah, ya kenapa? Lanjut. Karena ruas-ruas tersebut akan ditanya dan diminta untuk berbicara. Nah, ruas-ruas jari ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang nomor 9. Nomor 10. Nah, nomor 10. Memangnya ada berapa ini Ustaz? Hanya. Ya, sabar. Ini jam berapa ini? Sudah masuk. Bentar ya. 10. Berzikir, Bapak Ibu, itu dilakukan dalam keadaan apapun. Boleh. Berzikir bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Tadi dalilnya sudah kita dengarkan. Imam sholat subuh kita tadi di rakaat kedua. Rakaat kedua. Beliau membaca surat Ali Imran. Ayatnya 191. Di dalam ayat itu menjelaskan zikir itu dibaca dalam keadaan apapun. Berdiri, duduk, berbaring, boleh. Mana dalilnya? Kita dengarkan ayatnya. Allah berfirman, Ali Imran ayat 191. Allah berfirman, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, silakan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri Silakan. atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Baik, lanjut. ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dalil ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian sebagai bantahan zikirnya orang sufi. Bapak Ibu lihat zikirnya orang tasawuf sufi. Mereka membuat ritual-ritual tertentu, zikir sambil melompat-lompat. Lihat itu. Bahkan mungkin di YouTube Bapak Ibu sering melihat la ilaha illallah seperti orang kesurupan. Padahal zikir itu boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir seperti ini. Ya. Bahkan maaf harus kami sampaikan, Bapak Ibu kalau ingin tahu ciri orang sufi itu, orang sufi itu kalau duduk berceramah dia mendongeng. Dongeng, isi ceramahnya dongeng. Terus kalau berdiri dia berjoget, menari, muter-muter. Ya, orang sufi. Terus kalau bercerita dia suka berdusta, suka membawa hadis-hadis palsu atau yaitu maudhu, palsu, bahkan ada satu dhaif. Kalau berzikir seperti orang kesurupan, dan kalau sudah kesurupan maka dianggap orang soleh, ya. Dan kalau sudah jadi orang gila maka dianggap wali, ya. ODGJ ini orang dalam gangguan jiwa, tangannya dicium, wali katanya. Bapak itu orang sufi seperti itu. Maka Nabi tidak pernah mengajarkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, simple zikir itu boleh berdiri, boleh berbaring, boleh sambil duduk dan seterusnya. Nomor 11. Tambah meruncing, nomor 11. Nabi SAW mengajarkan zikir kepada kita tidak pernah menggunakan lafaz tunggal, mufrad, nggak pernah. Lafaznya selalu jamak. Contoh, Nabi tidak pernah mengajarkan zikir itu Allahu 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 Allahu. Apalagi kalau sudah makrifat, hakikat hu. Ya. Nabi tidak pernah ajarkan. Selalu lafaznya jamak. Lihat zikir yang Nabi ajarkan. Subhanallah. Gandengan. Gak mungkin sendiri Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Jelas. Jadi tidak pernah lafaz tunggal. Selalu lafaznya adalah lafaz yang jamak, gandeng. Seperti itu. Jadi makanya orang mau meninggal dunia, sakaratul maut, maka keluarga yang ada di sekitarnya jangan mengajarkan lafaz zikir tunggal. Ayo nyebut Allah, Allah. Salah. Tetap ajarkan la ilaha illallah. Nah kalau tidak nutut Ustaz, dia mengucapkan la ilaha lalu meninggal. Bukankah artinya tidak ada Tuhan? Nah jadi ateis Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Hati sudah berkeinginan mengucapkan itu, tapi karena beratnya sakaratul maut, ya kalla idza balagatit tarar wa qila man raq, sudah mendesak di kerongkongan, maka dia nggak sempat mengucapkan secara sempurna, tapi hati sudah mengucapkan. Maka selesai tugas kita. Gitu ya. Jadi tetap ajarkan lafaz yang sempurna, bukan Allah. Ayo nyebut-nyebut Allah, Allah. Salah. Nabi tidak pernah mengajarkan lafaz tunggal. Kemarin saya ditegur oleh seseorang. Ustadz mengatakan zikir itu tidak boleh tunggal, mufrad, nggak boleh Allah, Allah, Allahu, Allahu, Allah. Itu tidak ada. Harus ada gandengannya. Subhanallah, alhamdulillah, gandengan.
Bagaimana dengan surat Al-Muzammil? Ya, ditabrakkan dengan firman Allah, Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu surat yang ke-73, Bapak Ibu. Dia katakan ayat nomor 8. Kita dengarkan ya. Minta tolong. Al-Muzammil ayat 8. Allah berfirman, dia sebutkan, bagaimana dengan ayat ini? Al-Muzammil ayat 8. Artinya ya, dan sebutlah nama Tuhanmu. Berarti Allah maksudnya. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu sekalian, maaf ya, ayat Quran itu tidak boleh kita simpulkan menurut pendapat kita. Maka cara menafsirkan Al-Quran itu kan ada 4. Yang pertama, tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan ayat Quran. Ini banyak contohnya dalam Al-Quran. Ayat ini ditafsirkan ke ayat yang lain. Gitu ya. Ini yang diambil oleh Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau pakai yang ini. Ya. Quran menafsirkan Quran. Ya. Yang kedua, ya, au bis sunnah li'annaha ja'at mubayyinatan li kitabillah. Tafsir Al-Quran dengan hadis. Jadi harus ditafsirkan karena Al-Quran itu sifatnya mujmal, global. Rinciannya ada di hadis Nabi. Ayat tentang azab kubur itu tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi ada di hadis, dijelaskan oleh sunnah, oleh hadis. Yang ketiga adalah aubima ruwiya anis sahabah. Tafsir Al-Quran dengan riwayat para sahabat Rasulullah SAW, yaitu dengan asar sahabat. Dan Bapak Ibu harus tahu, dari kalangan para sahabat Nabi, ahli tafsir sahabat Nabi, dari kalangan sahabat Nabi yang ahli tafsir itu cumpul. Hanya beberapa orang. Saya sebutkan ya, 1 Ali bin Abi Thalib, 2 Ibnu Abbas, 3 Zaid bin Sabit, 4 Ubay bin Ka'ab, 5 Ibnu Mas'ud, 6 Abdullah bin Zubair, terakhir nomor 7 Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. 7 ahli tafsir di zaman Nabi, sahabat, dan satunya sahabiyah. Sedangkan yang nomor 4 au bima qalahu kibar tabi'in. Tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang hidup di zaman sahabat tapi mereka tidak bertemu dengan Nabi. Mereka mengimani ajaran Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Tabi'in. Dan Bapak Ibu harus tahu, yang namanya ahli tafsir di kalangan tabi'in itu ada 2. Yang dari Mekah itu Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, atau Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Ya. Saya ulang, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, atau Tawus. Itu Mekah. Yang di Madinah, Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Cuma 3 tabi'in ahli tafsir. Sehingga untuk menafsirkan surat tadi Al-Muzammil, kembali yang tadi itu ayat 8, itu ternyata saya lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, termasuk juga tafsir-tafsir yang lain, maksudnya suruh menyebut nama Allah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita lihat Nabi tidak pernah mengajarkan kita zikir dengan Allahu, 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 Allah. Bahkan ada di antara kalangan sufi kalau mengucapkan la ilaha illallah itu ada cara-caranya, yaitu narik nafas dulu. La ilaha illallah. Aneh. Ya, kayak gini. Ya. Seperti itu. Jadi nggak ada yang kayak begini, nggak ada. Biasa aja. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang nomor 11. Kita tutup sampai 14. 11. Mohon maaf 12 sekarang. 12. Mana yang lebih afdal? Zikir atau doa? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Mana yang lebih utama? Zikir atau berdoa? Karena bahasanya zikir soalnya. Mana yang lebih utama? Zikir atau doa? Zikir. Alasannya 2 Bapak Ibu.
Betul. Zikir lebih utama daripada doa. Alasannya dua. Yang pertama, kalau berdoa, semua agama berdoa. Sedangkan zikir khusus Islam. Semua agama berdoa, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, dengan mengucapkan Tuhannya masing-masing. Sedangkan Islam berdoa, tapi Islam punya zikir. Mereka non-Muslim nggak punya zikir. Maka zikir lebih utama. Zikir khusus orang beriman. Sedangkan doa orang kafir pun juga berdoa. Yang nomor dua adalah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ternyata zikir itu lebih dikedepankan daripada doa. Contoh, baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru zikir ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini masih zikir ini. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Masih zikir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baru kemudian doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Zikir diutamakan baru permintaan doa. Contoh, bukti aja. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube doa yang dibacakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah ta'ala, imam besar Masjidil Haram, itu kalau sholat tarawih, terutama malam-malam ganjil, ya, malam ganjil, malam 27 terutama, kan panjang. Bapak Ibu lihat, saya sampai meniti, tak meniti. 10 menit, gak ada Allahumma. Gak ada. 10 menit itu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahumma anta qayyimus sama. Semuanya memuji Allah, zikir dulu. Baru setelahnya, tak hitung 10 menit setelahnya, Allahumma, Allahumma, Rabbana, Rabbana. Zikir dikedepankan, doa setelahnya. Itu yang benar. Baik sekali. Ya. Lihat di YouTube. Ya. Ini menunjukkan kepada kita zikir lebih utama daripada doa. 13. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah zikir lebih dari 100 kali. Nah, pernah. Jadi kalau beredar di masyarakat, kepingin lancar rezeki, ya fatah, ya rozak, ya fatah, ya rozak, ya fatah, 1111 kali. Ya, kepingin lancar usaha, baca sholawat naria berapa kali? 2222 kali. Supaya kita disenangi orang, ya latif, ya latif, ya latif, 777. Nah, pernah. Nabi tidak pernah zikir lebih dari 100 kali. Lihat zikir pagi petang, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Nah, pernah lebih dari 100. Jadi kalau berada di masyarakat lebih dari 100, maka ini sebuah bentuk kebatilan, mengada-ada. Ya, bid'ah. Sekarang terakhir, penutup 14, zikir ada dua. Ada zikir mutlaqah, ada zikir muqayyadah. Zikir mutlaqah, zikir yang tidak terikat. Maksudnya tidak terikat, jumlahnya tidak terikat, waktunya tidak terikat, kapanpun bebas semampu kita. Dan Bapak Ibu kalau ingin tahu, saya sebutkan aja beberapa di antaranya yang masuk kategori zikir mutlaqah. Zikir mutlaqah itu ada 7. Silakan nanti dihafalkan ya. Bapak Ibu, di antaranya ini yang harus tiap hari dibaca terusin. Dijadikan habit dan tidak sesuai aturan berapa kali semampu kita. Yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sering mengucapkan itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ada dalilnya Bapak Ibu. Yang kedua, sholawat Nabi. Terus baca sholawat. Gak ada batasnya. Yang ketiga, istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus di kendaraan, dimanapun, namanya saja mutlaqah. Tidak terikat. Yang nomor 4 adalah la haula wala quwwata. Yang nomor 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ucapkan. Yang nomor 5, la haula wala quwwata illa billah. Boleh digandeng sampai yang nomor 4 tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yang nomor 6, ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali. Katanya Nabi, siapa saja orang yang berdoa ditutup dengan ya dzal jalali wal ikram. Lihat doa-doa Imam Masjidil Haram. Selalu dia ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal, itu kata Nabi, doanya pasti dikabulkan oleh Allah.
ditutup ya dzal jalali, terus dibaca terus. Dan berikutnya adalah bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk berzikir kepada Allah secara istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah terima dan Allah ridhoi semua amal ibadah kita. Demikian Bapak Ibu, saya tidak buka tanya jawab ya, karena waktunya saya sendiri juga harus mengantarkan binti ke Steali ya, waktunya soalnya. Jadi saya tutup sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqomah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.